Kondisi Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, kondisi Indonesia diwarnai ketidakstabilan. Kondisi ini tidak lepas dari berbagai kekacauan dan ketegangan yang terjadi di sejumlah tempat. Kekacauan, ketegangan, bahkan konflik pada masa itu terjadi karena pasukan Jepang masih berusaha mempertahankan status quo di Indonesia hingga pasukan sekutu datang. Sementara itu, rakyat Indonesia berupaya mengusir tentara Jepang karena status merdeka yang telah diperoleh. Kedatangan sekutu dan Nica Belanda semakin memperburuk suasana politik dan keamanan di Indonesia. Beberapa saat setelah berita kedatangan Nica berhembus, rakyat segera membentuk laskar-laskar perjuangan. Ketidakstabilan politik pada masa awal kemerdekaan juga berdampak pada ketidakstabilan perekonomian Indonesia. Ketidakstabilan terjadi karena banyak mata uang yang beredar di Indonesia. Pada saat itu, mata uang yang beredar di Indonesia yaitu mata uang Jepang, India, Belanda, dan uang yang dikeluarkan di Javasche Bank. Peredaran berbagai mata uang tersebut memicu terjadinya inflasi. Untuk mengatasi inflasi, pada 1 Oktober 1945, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Uang Republik Indonesia atau ORI. ORI berfungsi sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah. Ketidakstabilan dalam bidang politik dan ekonomi menyebabkan kondisi tidak menentu di berbagai kota, terutama Jakarta. Oleh karena itu, pada 4 Januari 1946, Ibu Kota Negara Republik Indonesia resmi pindah ke Yogyakarta. Dengan pertimbangan faktor keamanan, Presiden Soekarno menyetujui pemindahan ibu kota ke Yogyakarta. Presiden, Wakil Presiden, dan beberapa menteri pindah ke Yogyakarta. Sementara itu, Perdana Menteri Sultan Syahrir masih berkedudukan di Jakarta untuk mengadakan hubungan dengan dunia internasional. Perubahan juga terjadi di bidang sosial. Pasca kemerdekaan, semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Di bidang pendidikan, pemerintah menunjuk Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pengajaran untuk membuat dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai kondisi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Pemerintah juga mendirikan universitas, seperti Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. Di bidang kesehatan, pemerintah mulai melakukan nasionalisasi atau pengambil alihan rumah sakit milik Belanda dan rumah sakit swasta. 2. Kedatangan sekutu dan Belanda. Setelah mengalahkan Jepang dalam Perang Pasifik, sekutu membentuk Southeast Asia Command atau SEAC. SEAC bertugas mengurus segala proses penyerahan Jepang di wilayah Asia Tenggara. Tugas utama SEAC adalah melucuti tentara Jepang dan memulangkan tentara Jepang ke negaranya. SEAC dipimpin oleh Laksamana Lord Louis Mountbatten dari Inggris. Kedatangan pasukan sekutu ternyata dimanfaatkan Belanda untuk mengangkut pasukan Belanda yang tergabung dalam Netherlands India Civil Administration atau NICA. Rombongan sekutu juga membawa para pejabat kolonial Belanda yang selama masa pendudukan Jepang mengungsi. Keikutsertaan Belanda dalam misi sekutu tidak lepas dari adanya perundingan antara Belanda dan Inggris di London yang menghasilkan Civil Affair Agreement. Perundingan tersebut berisi pengaturan penyerahan kembali Indonesia kepada Belanda, terutama daerah Sumatera yang berada di bawah pengawasan SEAC. Pada 24 Agustus 1945, Inggris dan Belanda menyepakati hasil perundingan tersebut. Langkah-langkah yang disepakati Belanda dan Inggris dalam perundingan itu sebagai berikut. A. Fase pertama. Tentara sekutu akan mengadakan operasi militer untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. B. Fase kedua, setelah keadaan normal, pejabat-pejabat NICA akan mengambil alih tanggung jawab koloni itu dari pihak Inggris yang mewakili sekutu. Dalam rangka normalisasi keamanan di wilayah Indonesia, Inggris membentuk pasukan khusus yang diberi nama Allied Forces Netherlands East Indies atau AFNE, di bawah komando Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Pasukan ini terdiri atas tentara-tentara Gurkha asal India.
Afney tiba di Indonesia pertama kali pada 16 September 1945 di Surabaya di bawah pimpinan W.R. Peterson. Selanjutnya, pasukan Afney tiba di Jakarta pada 29 September 1945. Tugas tentara Afney yaitu menerima penyerahan kekuasaan tentara Jepang tanpa syarat, membebaskan tawanan perang dan interniran sekutu, melucuti dan mengumpulkan orang-orang Jepang untuk dipulangkan ke negerinya, menegakkan dan mempertahankan keadaan damai, menciptakan ketertiban dan keamanan untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil, serta mengumpulkan keterangan tentang penjahat perang untuk kemudian diadili sesuai hukum yang berlaku. 3. Perlawanan mempertahankan kemerdekaan. Pasukan sekutu datang ke Indonesia untuk melucuti tentara Jepang. Pada awalnya, kedatangan tentara sekutu tersebut mendapat sambutan positif dari rakyat Indonesia. Akan tetapi, setelah diketahui bahwa tentara sekutu diboncengi pasukan Nica atau Belanda, sikap rakyat Indonesia berubah. Sementara itu, pasukan sekutu dan Belanda belum mengetahui apabila rakyat Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya dan membentuk pemerintahan sendiri. Republik Indonesia membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada 5 Oktober 1945 untuk menjaga keamanan negara dan melindungi rakyat Indonesia. Pada perkembangannya, TKR bersama Laskar-Laskar Rakyat bersatu menghadapi gempuran Belanda yang berusaha menguasai kembali wilayah Indonesia. Dengan keterbatasan senjata dan pasukan, TKR berusaha tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Periode 1945 sampai 1949 muncul sebagai pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan. Berbagai pertempuran tersebut sebagai berikut. A. Pengambil alihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta. Pada 19 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX bersama Sri Paku Alam VIII menyatakan dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dukungan tersebut dipertegas melalui amanat yang dikeluarkan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII pada 5 September 1945. Amanat Sri Sultan Hamengkubuwono IX mendorong barisan pemuda melakukan aksi pengambil alihan kantor-kantor pemerintahan dan perusahaan yang diduduki Jepang. Pengambil alihan kekuasaan Jepang secara serentak dimulai pada 26 September sampai 7 Oktober 1945. Para pekerja, baik instansi pemerintah maupun perusahaan milik Jepang, mendukung pengambil alihan kekuasaan dengan melakukan aksi mogok kerja. Mereka memaksa Jepang menyerahkan semua kantor dan perusahaan kepada pemerintah Indonesia. Pada 5 Oktober 1945, Gedung Kokan Kantai atau kantor pemerintahan Jepang di Yogyakarta berhasil diambil alih pihak Indonesia. Gedung ini berubah fungsi menjadi kantor Komite Nasional Indonesia, daerah Yogyakarta. Ketika pusat pemerintahan Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta, gedung ini digunakan sebagai tempat presiden dan wakil presiden berkantor. Saat ini gedung tersebut dikenal sebagai Gedung Nasional atau Gedung Agung. Para pejuang dan rakyat Yogyakarta juga berusaha keras merebut senjata dan markas tentara Jepang. Usaha ini dilakukan dengan mengepung markas Osabutai di Kota Baru. Pada 7 Oktober 1945, terjadi pertempuran antara rakyat dan para pejuang melawan tentara Jepang. Akhirnya, tentara Jepang di daerah Pingit bersedia menyerah dengan syarat pasukan Indonesia tidak melukai tentara Jepang. Penyerahan ini diterima baik oleh TKR. Meskipun demikian, tentara Jepang di Kota Baru belum bersedia menyerah. Akibatnya, serangan rakyat ke Kota Baru semakin meningkat. Pada 7 Oktober 1945, sekira pukul 10, gabungan pasukan rakyat berhasil menguasai Kota Baru. Gabungan pasukan ini juga berhasil memaksa tentara Jepang di Kota Baru menyerah. Pasukan ini berhasil melakukan pelucutan senjata Kaigun di Maguwo. Keberhasilan ini menandai berakhirnya pertempuran rakyat melawan tentara Jepang di Yogyakarta dan menegaskan bahwa Yogyakarta berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pada 7 Oktober 1945, ribuan pemuda Semarang mengepung tangsi tentara Jepang di Jatingaleh. Para pemuda memaksa pemimpin tentara Jepang menyerahkan senjata. Setelah melakukan perundingan, Jepang bersedia menyerahkan senjata secara bertahap.
Pada 14 Oktober 1945, sekira 400 tentara Jepang yang dipindahkan dari pabrik gula ke penjara Bulu berhasil melarikan diri. Para tawanan yang melarikan diri bergabung dengan Kido Butai di Jatingaleh, pimpinan Mayor Kido. Selanjutnya, pasukan Jepang menyerang sekaligus melucuti polisi istimewa yang saat itu tengah menjaga sumber air minum bagi warga Semarang di Candi Lama. Pada sore hari, muncul kabar bahwa sumber mata air di Candi Lama diracuni oleh Jepang. Oleh karena itu, Dr. Karyadi, Kepala Pusat Rumah Sakit Rakyat atau Purusura, berniat memastikan kabar tersebut. Akan tetapi, dalam perjalanan menuju Candi Lama untuk memeriksa sumber mata air, Dr. Karyadi dibunuh oleh tentara Jepang. Peristiwa ini memicu kemarahan rakyat Semarang. Pada 15 Oktober 1945, pasukan Kido Butai bergerak ke kota dan terjadi pertempuran dengan barisan pejuang di Simpang 5, Tugu Muda, dan Hotel du Pavilion. Pertempuran berlangsung selama 5 hari dan baru berhenti setelah pemimpin pasukan TKR dan pemimpin pasukan Jepang mengadakan perundingan. C. Pertempuran Ambarawa. Sekutu mendarat di Semarang pada 20 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Battle. Pada awalnya, pasukan sekutu disambut baik oleh Gubernur Jawa Tengah, R. Panji Suroso. Pasukan sekutu tersebut menuju Magelang untuk membebaskan interniran Belanda. Akan tetapi, setelah tiba di Magelang pada 26 Oktober 1945, pasukan ini justru mempersenjatai interniran Belanda dan mengambil alih kekuasaan atas kota Magelang. Peristiwa tersebut memicu pertempuran Ambarawa. Pada 2 November 1945, Presiden Soekarno telah bertemu Brigjen Battle dan menyepakati gencatan senjata. Akan tetapi, pihak sekutu ingkar janji. Pada 20 November 1945, pertempuran pecah di Ambarawa. Bahkan, dalam sebuah pertempuran, pimpinan TKR dari Purwokerto, Kolonel Isdiman, gugur. Dengan gugurnya Kolonel Isdiman, kepemimpinan diambil alih oleh Kolonel Sudirman. Puncaknya, pada 12 Desember 1945, seluruh pasukan TKR dan para pejuang menyerang pasukan sekutu. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya berawal ketika tentara sekutu, AFNI, mendarat di Surabaya pada 25 Oktober 1945. Tentara sekutu dipimpin oleh Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi. Kedatangan tentara sekutu bertujuan melucuti serdadu Jepang dan menyelamatkan interniran sekutu. Dalam sebuah insiden pertempuran, Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi terbunuh. Terbunuhnya Malabi menyebabkan Inggris marah. Pada 9 November, sekutu mengeluarkan ultimatum agar para pejuang dan rakyat Surabaya menyerah kepada sekutu. Apabila ultimatum tersebut tidak dihiraukan, seluruh kekuatan pasukan sekutu akan menggempur kota Surabaya. Meskipun demikian, ultimatum tersebut tidak dihiraukan rakyat Surabaya. Penolakan tersebut menyebabkan pertempuran tidak dapat dihindari. Akhirnya, pertempuran besar pecah pada 10 November 1945 pukul 10 pagi. Pertempuran tersebut berlangsung selama 3 minggu. Pertempuran Medan Area. Pertempuran ini berawal dari kedatangan pasukan sekutu di Medan pada 9 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly. Rakyat berusaha menghormati pasukan sekutu, akan tetapi sikap congkak pasukan Nica memancing konflik dengan pemuda setempat. Pada 13 Oktober 1945, terjadi bentrokan pertama antara pemuda dengan pasukan Nica. Bentrokan ini terjadi di sebuah hotel di Jalan Bali, Medan. Bentrokan ini terjadi karena tindakan seorang pengunjung hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dikenakan pemuda setempat. Akibatnya, para pemuda yang tidak menerima perlakuan tersebut melakukan serangan sehingga terjadi bentrokan. Dalam bentrokan ini, banyak tentara Nica menjadi korban. Menanggapi serangan rakyat tersebut, pasukan sekutu berusaha memperlemah kekuatan rakyat Indonesia dengan mengeluarkan ultimatum berisi peringatan agar rakyat dan para pejuang menyerahkan senjata kepada sekutu. Selanjutnya, pada 1 Desember 1945, sekutu memasang papan bertuliskan
Fixed Boundaries Medan Area di berbagai sudut. Bentrokan antara para pemuda dan Nica menjalar ke seluruh kota Medan dan kota-kota lain seperti Pematang Siantar dan Brastagi. Pihak sekutu dan Nica akhirnya melakukan aksi pembersihan terhadap kelompok-kelompok pejuang Republik Indonesia di kota Medan. Aksi pembersihan tersebut tidak lepas dari perlawanan para pemuda dan TKR. Pada 10 Agustus 1946, komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan Area mengadakan sebuah pertemuan di tebing tinggi. Pertemuan ini berhasil membentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Laskar ini dibagi menjadi 4 sektor. Setiap sektor terbagi atas 4 subsektor. Dalam setiap sektor terdapat kekuatan 1 batalion. Markas Laskar Rakyat Medan Area dipusatkan di Sudi Mengerti, Trepes. Pembentukan laskar ini menjadikan perjuangan rakyat Medan semakin terorganisasi. F. Bandung Lautan Api. Pasukan sekutu tiba di kota Bandung pada 17 Oktober 1945. Pasukan sekutu bersama Nica meneror rakyat di berbagai tempat. Nica memanfaatkan sekutu untuk kembali menegakkan kekuasaannya. Pada November 1945, teror Nica semakin meresahkan rakyat. Tindakan tersebut menyebabkan terjadinya pertempuran antara pihak Indonesia dan sekutu. Para pemuda yang tergabung dalam TKR, Laskar-Laskar, dan Badan Perjuangan bersatu melawan pasukan sekutu. Pada 21 November 1945, sekutu mengeluarkan ultimatum yang isinya memerintahkan rakyat dan para pejuang agar menyerahkan senjata dan mengosongkan Bandung Utara. Ultimatum tersebut mendapat penolakan dari rakyat Bandung. Penolakan terhadap ultimatum tersebut memicu pertempuran antara rakyat dan sekutu. Pertempuran semakin memanas ketika sekutu kembali mengeluarkan ultimatum pada 23 Maret 1946. Ultimatum tersebut menuntut agar TRI mengosongkan kota Bandung dan mundur keluar kota dengan jarak 11 km. Menanggapi ultimatum itu, pemerintah dan TRI memerintahkan rakyat agar mengungsi keluar kota. Akan tetapi, sebelum mengungsi keluar kota, rakyat membumi hanguskan seluruh isi kota Bandung. Pembumi hangusan kota Bandung sesuai instruksi Kolonel Abdul Haris Nasution sebagai Komandan Divisi 3 Siliwangi. Pembumi hangusan merupakan strategi agar sekutu tidak bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di kota Bandung. Dengan semangat perjuangan dan pengorbanan, rakyat dan TRI membakar markas dan rumah mereka sendiri. Dalam waktu singkat, api melahap kota Bandung. Peristiwa pada 23 Maret itulah yang kemudian dikenal dengan Bandung Lautan Api. G. Pertempuran Margarana. Pertempuran ini berawal dari pendaratan pasukan Belanda di Bali pada 2-3 Maret 1946. Pada saat itu, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai sedang berada di Yogyakarta untuk berkonsolidasi dengan TRI terkait cara-cara menghadapi Belanda. Setelah kembali dari Yogyakarta, I Gusti Ngurah Rai menemukan kesatuan resimennya dalam keadaan terpecah belah. Oleh karena itu, ia segera mengonsolidasi pasukannya untuk menghadapi Belanda. Belanda yang berusaha mendirikan negara boneka di wilayah Indonesia Timur atau negara Indonesia Timur membujuk I Gusti Ngurah Rai untuk bekerja sama. Akan tetapi, I Gusti Ngurah Rai menolak ajakan tersebut. Penolakan I Gusti Ngurah Rai diperkuat dengan serangan terhadap Belanda pada 18 November 1946. Dalam serangan ini, ia beserta pasukannya berhasil menggempur Tabanan. Selain itu, satu detasemen Belanda dengan persenjataan lengkap berhasil dipaksa menyerah oleh pasukan Bali. Peristiwa tersebut menyebabkan kemarahan Belanda. Belanda mengerahkan seluruh kekuatannya di Bali dan Lombok untuk membalas serangan I Gusti Ngurah Rai. Pasukan Belanda berhasil mengalahkan pasukan I Gusti Ngurah Rai dalam sebuah pertempuran di desa Margarana. Dalam pertempuran ini, I Gusti Ngurah Rai beserta pasukannya menjalankan strategi perang puputan, yaitu perang habis-habisan. Oleh karena kekuatan yang tidak seimbang, pasukan I Gusti Ngurah Rai berhasil dikalahkan.
Ia pun gugur bersama anak buahnya.